salam sehat dan tekun belajar. Berdoalah menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pelajaran hari ini adalah memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian mencampurkan kecap pada makanan? Ibu yakin pernah. Di bakso, mie ayam, dan mungkin makanan yang lainnya. Kecap tadi adalah salah satu produk bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Yang kelima, menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Yang keenam, menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua. Ada yang disebut bioteknologi konvensional, ada yang disebut bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Nah, bioteknologi konvensional. Contohnya adalah tapai atau kita sebut biasa tape, lalu kemudian tempe, kemudian nata de coco, lalu kemudian yogurt. Nah, tadi ada kecap ya, termasuk di dalamnya. Nah, sedangkan bioteknologi modern contohnya adalah rekayasa pada ikan glowfish. Perhatikan ikan glowfish itu dapat berwarna-warni begitu banyak ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah rekayasa dari ikan salmon. Nah, organisme transgenik dan protein sel tunggal. Nah, yang protein sel tunggal ini berasal dari mikroorganisme yang bersel tunggal. Nah, berbagai jenis makanan atau minuman produk bioteknologi ya, itu ada di buku cetak IPA kalian. Silahkan boleh dibaca kembali nanti tabel 7.2. Nah, contoh produk bioteknologi nata de coco itu dari air kelapa. Nah, itu biasanya limbah ya. Jadi orang biasanya membuang begitu saja. Maka ini bisa digunakan. Nah, mikroorganismenya adalah Acetobacter psilynum. Lalu kemudian kecap, itu bahannya adalah kacang kedelai, dibantu mikroorganisme Aspergillus oryzae. Lalu tauco, bahannya adalah kacang kedelai, jamurnya adalah Aspergillus wentii. Lalu kemudian roti, bahannya adalah tepung oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Lalu mentega, bahannya adalah susu, dibantu bakteri asam laktat. Lalu oncom, bahannya adalah kacang tanah, dibantu jamur Monilia cytopila. Lalu kecap, bahannya adalah kedelai, dibantu jamur Aspergillus wentii. Lalu yogurt, bahannya adalah susu, dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian keju, bahannya adalah susu, dibantu bakteri Lactobacillus casei. Lalu tape dari ubi, ketela pohon atau singkong ya, atau beras ketan. Nah, beras ketan ada dua jenis ya, ketan hitam dan ketan putih. Kedua-duanya bisa digunakan. Nah, dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae.
perbedaan kedua bioteknologi. Bioteknologi konvensional. Yang pertama sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, ini biasanya diberikan kepada generasi penerusnya secara turun-temurun. Lalu menggunakan peralatan sederhana, biaya relatif murah, memerlukan proses waktu relatif lama. Kemudian pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui. Maksudnya pengaruh terhadap tubuh manusia. Ya. Lalu diproduksi dalam jumlah sedikit, bukan skala besar. Maksudnya dalam sekali produksi itu tidak bisa jumlahnya banyak. Ya. Kemudian tidak menggunakan prinsip dasar ilmiah. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa itu diberikan ke generasi berikutnya hanya secara turun-temurun. Generasi sebelumnya melihat cara atau proses pembuatannya. Lalu kemudian bioteknologi modern. Nah, ini diperkenalkan pada tahun 1917 menggunakan peralatan canggih dan rumit. Biaya relatif mahal karena tadi ya perlu alat yang canggih. Kemudian pengaruhnya masih dalam proses penelitian hingga sekarang. Kemudian prosesnya membutuhkan waktu relatif cepat karena ada alat tadi, alat canggih tadi ya. Bisa diproduksi massal dalam jumlah banyak. Nah, ini juga karena ada peralatan yang canggih tadi. Kemudian menggunakan prinsip dasar ilmiah. Nah, ini ada catatannya ya. Dari waktu ke waktu tentang penelitian produk bioteknologi modern ini. Nah, penerapan bioteknologi pada beberapa bidang itu biasanya adalah bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, forensik, dan akuatik. Nah, pada bidang pangan dan pertanian ini saling berkaitan ya, karena kalau pangan di Indonesia ya kebanyakan di bidang pertanian. Contohnya yaitu pada sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya. Banyak ya. Biasanya direkayasa agar tahan suhu dan tahan serangan hama. Lalu kemudian di bidang peternakan, biasanya hewannya direkayasa agar memiliki tingkat reproduksi tinggi dan daging yang baik jika hewan itu sebagai hewan potong. Ya. Lalu di bidang kesehatan, ini ada pada proses pembuatan protein, hormon, vaksin, dan pengembangbiakan jaringan dan organ. Lalu kemudian di bidang lingkungan ini biasanya digunakan untuk penanggulangan limbah atau disebut juga bioremediasi. Nah, di bidang forensik ini ada produknya yaitu DNA fingerprint. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencocokkan antara DNA korban kecelakaan ya dengan keluarga. Kemudian di bidang akuatik ini pada ikan ya, direkayasa agar daya reproduksinya tinggi dan layak dikonsumsi manusia. Lalu kemudian kalian lihat animasinya itu, ingatkah itu apa? Semoga kalian masih ingat ya. Itu adalah double helix DNA. Nah, dalam materi ini ya, pada slide ini tentang rekayasa genetik sendiri adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan modifikasi langsung atau perubahan susunan genetik dari suatu organisme hidup untuk mengekspresikan sifat-sifat yang tidak alami namun diinginkan. Itulah kenapa disebut rekayasa genetik. Karena gennya itu dibuat sesuai keinginan manusia. Ya, nah di dalam gen itu kan ada DNA, ya. Ingat di pelajaran pewarisan sifat. Nah, lalu prinsip dasar teknologi rekayasa genetik adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA. Nah, yang ada di gen tadi ya,
atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. DNA baru dapat dimasukkan secara acak atau ditargetkan ke bagian tertentu dari genom. Selain memasukkan gen, proses ini dapat digunakan untuk menghapus gen. Maksudnya menghapus itu menghilangkan ya. Misalnya ada gen yang tidak baiknya mudah diserang oleh hama. Nah, itu bisa dihapus atau dihilangkan ya. Bisa juga dengan cara dipotong. Nah, tetapi dalam hal ini rekayasa gen yang jelas ya, tujuannya itu memanipulasi atau merekayasa ya agar sifat-sifat yang ada pada individu itu adalah sifat-sifat yang baik saja atau yang unggul saja. Nah, produk rekayasa genetika antara lain adalah hewan transgenik, nah yang sudah pernah dilakukan itu terhadap merpati, burung kenari, kambing, babi, kucing, domba, sapi, kelinci, dan marmut. Lalu ikan transgenik, ini pernah dilakukan yang pertama pada salmon, lalu lele, patin, dan glowfish. Sedangkan pada tanaman transgenik, nah ini banyak sebenarnya ya, kalau pada tanaman sudah banyak sekali. Ibu contohkan yang sering diperbincangkan atau yang sudah banyak ya, yaitu padi, jagung, kanola, kedelai, kentang, dan tebu. Dan jasad renik transgenik, contohnya adalah bakteri. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Ibu yakin kalian pernah melihat jagung yang seperti itu. Nah, itu adalah hasil dari rekayasa genetik. Kemudian sapi ini mungkin di Indonesia kalian jarang lihat ya, mungkin pernah lihat di TV lah ya, yang di sekitar kita mungkin belum ada, mungkin Ibu tidak tahu ya. Lalu kemudian ini bakteri yang hasil transgenik. Oke, selesai materi kita. Lihatlah betapa enaknya dari animasi itu makan keju. Itu adalah salah satu produk bioteknologi. Nah, tugas kalian adalah membuat video cara membuat salah satu produk bioteknologi. Oke, terima kasih atas perhatian dan ketekunan kalian. Sukses membuat tugas. Setelah belajar hari ini, berdoalah menurut agama masing-masing.